sepahit, sejahat, seburuk, sesakit apapun proses dalam kehidupanmu, hasilnya bisa indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana, selamat malam. Mbak mau nanya nih, apakah kamu puas dengan yang saat ini kamu terima? Puas atau tidak? Enggak puas. Alasannya eh, manusiawi ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kenapa saya enggak puas atau belum puas, saya punya misalnya beberapa impian, gitu kan. Atau bisa juga kenapa saya belum puas bukan karena saya nggak nerima pada saat ini gitu kan, cuman saya merasa saya bisa loh mendapatkan atau apa sih namanya, dapat yang jauh lebih baik daripada ini kayak gitu. Nah, terus alasannya lagi atau bahan buat saya untuk ber apa ya, kayak flashback atau buat apa sih namanya, aku jadi lupa, buat saya tuh kenapa saya belum puas berarti ada saya harus melakukan beberapa hal yang harus saya perbaiki lagi. Menurut saya sih seperti itu. Belum puas. Alasannya karena menurut saya itu bisa mendapatkan apa yang lebih daripada ini gitu. Oke, terima kasih. Udah. Oh gini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, oke. Kan Mbak Hana kan nggak puas nih, ya. Terus apa sih yang udah Mbak Hana lakukan untuk merubah ketidakpuasan tersebut untuk menjadi lebih baik? Untuk lebih baik lagi. Jadi biasanya yang Yang saya saat ini, lakukan adalah yang saat ini dilakukan. saya introspeksi diri, maksudnya berkaca, oh ya, dari dalam bentuk seperti ini berarti kita berusaha untuk memahami apa yang kita tanam, apa yang kita tuai, seperti itu. Berarti kalau misalkan untuk saat ini saya memang belum puas, saya belum melakukan maksimal ya, bisa dibilang seperti itu. Ada Udah. yang mau ditanyakan? Oke. 50-50 atau code of friend? Bang Neki ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, cek satu. Jadi untuk melanjutkan pertanyaan si Agung, apakah kamu puas dengan yang saat ini kamu terima? Jelaskan alasannya. Tete jawab puas. Enggak. Belum puas. Belum puas. Belum puas. Belum puas. Jadi saya juga ada yang mungkin ya ada, oh kok belum puas sih, berarti Mbak Hana nggak nerima dong. Ada nggak sih yang punya pikiran kayak gitu? Sama saya juga. Saya juga. Kayak gitu ya. Ada nggak sih? Kok kayak nggak? Kok kenapa belum puas? Berarti nggak mensyukuri, berarti nggak nerima gitu. Ada nggak sih yang punya? Oke, tidak, saya tidak mengarah ke situ. Oke. Maaf. Jadi apakah kamu puas dengan yang saat ini kamu terima? Jelas, maka jawabannya tidak puas. Kan begitu? Nah sekarang pertanyaannya, hal seperti apa yang membuat sosok seorang Teteh Ibu Hana Pertiwi yang membuat dia puas gitu? Hal seperti apa? Hal yang membuat saya puas. Ah. Jadi contohnya kayak misalkan impian saya itu tercapai gitu kan. Nah itu yang bikin saya puas. Impian tercapai itu yang bikin puas. Ya. Yang enggak Oke. puasnya. Berarti batas kepuasan itu tolak ukurnya hanya sebuah impian seorang Ibu Hana gitu. Maksudnya gimana sih? Ini Mbak Hana menjadi puas ketika di titik impian tercapai. Gitu. Berarti kepuasan itu setelah tercapai sebuah impian. Iya. Itulah makna dari sebuah kepuasan. Iya. Oke. Itu versi saya. Iya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Hana? Tadi pas yang lain maju, Bang Deki nanyanya terus-terusan. Gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Saya agak sensitif kalau ditahan.
Awas gaji ditahan. Aku nanya jadi santai-santai aja dia nanyanya. Ya udah, Coba. terima kasih Bu Hana. Sebenarnya Ya, Bang Tri, untuk kita serahkan Bang kepada Tri. Pak Riko dan Sama ya? Pak ini Sama ya? siapa namanya? Bob Sajino. Bambang. Itu masih di situ Bambang. Oke, mungkin nggak ada yang berani nanya tadi ya, pada takut sama gaji ini. Jadi kalau pertanyaan tadi tentang puas nggak sih nerima apa yang saat ini sedang kita terima gitu kan? Contoh simpelnya mungkin pada kasus penghasilan, ya kan? Penghasilan, oh kita udah dikasih penghasilan seperti ini, oh kita terima. Tapi puas nggak dengan hal itu, ya kan? Jawaban tadi adalah tidak puas, ya. Karena secara manusiawi lah punya keinginan yang ingin lebih tadi. Nah, terus ini gue pertanyaan apa simpulnya sih? Habis. Tadi nanggepin aja ya. Oh berarti nambahin aja tadi yang ini disampaikan Mbak Ana bahwa ada saat di mana konteksnya kita menerima, ada saatnya konteksnya di mana kita bukan maksudnya nolak, tapi tetap diterima, cuma nggak mentok di situ. Artinya kita sekarang sebagai staff di sini, kita nerima, oh alhamdulillah dikasih pekerjaan sama Tuhan, kita dipekerjakan di sini sebagai staff, diterima. Cuma apakah kita pengen jadi staff selamanya? Sementara perusahaan memberikan peluang sampai ke jenjang pengusaha. Nah, mungkin seperti itu. Nah iya, Ya, contohnya. ya, mungkin itu aja. Tanggapannya Bapak Jaya mungkin. Silakan Bapak Jainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Hana tentang apakah kamu puas dengan yang saat ini kamu terima. Mungkin tadi ada nggak semuanya mungkin menerima apa yang disampaikan ya. Kenapa kok nggak puas kayak gitu kan ya? Wah, kufur nikmat dong kayak gitu kan, nggak bersyukur kayak gitu kan ya. Karena ya itu tadi, saatnya hal ini di dalam penerimaan. Nah, penerimaan seperti apa dulu yang memang harus kita terima. Misalkan salah satu contohnya kita lapar atau kita haus. Terima aja. Tanpa kita ada usaha atau tanpa adanya kita ikhtiar. Ya ke dapur ya beli di warung. Kalau misalkan nggak ada beli di warung ya di sungai atau di keran atau minta ke tetangga atau seperti apa. Sama dengan yang tadi disampaikan oleh Bahana, ketika dia ingin mencapai salah satu tujuan impiannya, mungkin dia terus bisa berusaha ke arah situ. Ya, mungkin itu aja tanggapan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanggapannya. Mbak Ana kasih kesempatan buat milih. Nggak bisa dipilih itu. Harus luas. Pilihannya ada 6. Debbie, Anggara, Ayu, Juan, Ari sama Fahmi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa sharing dulu nggak? Oh silakan. Ya kan kalau yang lain sebelumnya dikasih buat apa ya, kita ngomong ya di depan. Jadi kita semua kan punya impian. Orang yang paling tahu diri kita adalah diri kita masing-masing. Kayak misalkan saya nggak kenal atau nggak kenal detail kayak Ferdi, Jae, Bang Deki itu saya nggak tahu. Jadi kayak tahu sekelebat aja gitu. Tapi yang tahu saya yang benar-benar tahu siapa kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan pernah yang apa sih namanya? Kayak merendah gitu ya. Oh, aku mah nggak bisa ini, aku mah nggak bisa itu. Jadi kalau menurut saya orang yang seperti itu sama artinya dengan orang yang mohon maaf kayak kurang percaya kepada kebesaran Allah gitu. Karena apabila kita percaya pada Tuhan, berarti kita juga percaya apa yang Tuhan itu anugerahkan kepada kita. Jadi tugas kita ya kita terus menggali peluang gitu. Jangan sampai kita malah asik jadi aku kan kayak gini ya udah maklumin aku lah, aku kan kayak gini ya udah we
adanya aku seperti ini terima aku gitu, atau disuruh orang lain maklum dengan kita. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Jadi teman-teman jangan patah semangat. Maksudnya ini juga motivasi buat saya pribadi gitu ya. Kita tahu apa yang kita inginkan, kita tahu apa yang kita mau, kita jauh mengenal diri kita daripada orang lain. Jadi kita tahu impian kita, nah kejarlah impian itu. Ya, selama kita apa ya, mungkin bisa dibilang hidup, bernafas, atau bisa melakukan aktivitas atau apapun itu, jangan sampai kita loyo atau kita kehilangan motivasi atau kehilangan penyemangat kita. Jadi kitalah sebenarnya yang menentukan semuanya, bukan orang lain. Kita yang lebih tahu diri kita. Jadi kayak misalnya orang lain ya taunya hanya sebatas luarannya aja. Gitu. Jadi untuk semuanya tetap semangat. Terima kasih. Oke. Sesi 1 tadi saya sudah milih Debbie. Anggara enggak deh, aku lagi nggak pengen sama setiap hari itu ngelihat Debbie terus gitu. Jadi saya pengen manggil orang yang kalem. Ari. Oke, silakan. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Fahmi. Mendekat ke mic. Ketika kamu merencanakan sesuatu, namun hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan, konsep titik nol seperti apa yang akan kamu lakukan? Waktu dan tempat dipersilakan. Ini wah enak banget ya untuk di sekarang ya, kondisi saat ini. Kemarin di pas awal masuk itu disuruh bikin merancang impian, dan rancangan impian Ari kemarin untuk tahapan awal di awal tahun 2021 itu nggarap YouTube harus jalan kemarin, terus juga punya rumah, punya motor, HP baru, dan juga nikah di awal tahun ya 2021. Tapi pada kenyataannya alhamdulillah ada beberapa yang belum terwujud, dan ada juga beberapa yang sudah terwujud. Dari alhamdulillah sekarang udah rumah udah terwujud di tahun 2021 di awal tahun, dan juga udah punya handphone baru alhamdulillah, dan motor dan nikah alhamdulillah belum terwujud ya tuh sampai saat ini. Nah tadi yang tidak sesuai dengan kenyataan ya, impian, ya udah itu kalau di segi Ari ya, kalau memang nggak sesuai dengan kenyataan atau yang kita impikan, ya udah sekarang kita flashback lagi, kenapa itu bisa nggak terjadi seperti itu. Dan tugasnya manusia itu hanya bisa berusaha ikhtiar. Soal hasil itu Tuhan yang menentukan, bukan ranahnya kita. Tapi kita tetap harus belajar kenapa itu nggak terjadi gitu. Dan itu mungkin bukannya nggak terjadi ya, belum dijabah aja, belum waktunya, dan kita belum dipantaskan sama Tuhan, makanya itu belum terjadi. Nah tugasnya kita manusia, kalau memang kita ingin sesuatu itu, kita harus kejar seperti itu. Kita harus kejar, kita harus perbaiki lagi, kita harus memantaskan diri lagi untuk biar itu jadi kenyataan. Titik nol yang Ari tetapkan, yaitu Ari pernah kemarin baca di Instagram itu, di motivasi, bahasanya seperti ini, apapun yang menjadi takdirmu tidak akan pernah melewatkanmu, dan apapun yang bukan menjadi takdirmu kapanpun itu nggak bakal kembali kepadamu. Itu agak berbeda sedikit sih, tapi intinya seperti itu. Mungkin itu sih jawaban dari Ari. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ari. Luar biasa, luar biasa. Saya hampir terharu rasanya. Jadi gini,
sebuah perjalanan dalam hidupnya, dia melakukan sesuatu yang terbaik, ada yang terrealisasi, dikabulkan, dijabah, ada yang belum. Tapi muncul kesadaran dirinya bahwasanya saya seorang hamba. Saya hanya mampu berbuat, saya hanya mampu ikhtiar, ketentuan adalah miliknya Allah. Yang dimana ketentuan itu hanya bukan sekadar menerima, tapi dia mempelajari kenapa ini terjadi. Kenapa ini belum dipantaskan. Hingga dia mengoreksi dan mau melayakkan dirinya sehingga apa yang diimpikannya akan terwujud dan menjadi sebuah kenyataan. Itu luar biasa. Sekarang pertanyaannya, seandainya, ini agak berandai-andai, kita berandai-andai ini maknanya untuk ke depan. Yang mana andai-andai ini kita sudah membuat suatu planning, ya. Seandainya seorang Ari udah punya istri, udah punya anak, ya kan? Tapi pekerjaan, tuntutan sebuah impian seorang Ari mampu memisahkan jarak antara si istri sama si anak. Ya. Dan ini nggak bisa ditawar-tawar. Mau melaksanakan meneruskan sebuah impian yang harus terpisah, ya kan? Atau meninggalkan atau mengurangi daripada tujuan impian itu sendiri dan selalu tetap bersama. Apa yang dilakukan? Keren. Sehingga tujuan yang pastinya yang kita sama-sama impian tercapai, istri nerima, anak tetap soleh dan soleha, kan gitu ya kan? Oke. Oke, terima kasih Om Diki atas pertanyaannya. Memang menarik ya dari pertanyaan Om Diki tadi. Apa yang harus Ari lakukan jika itu terjadi ya? Atau memilih impian atau keluarga, istri atau anak. Tergantung sih. Tergantung mungkin kondisi. Yang pertama mungkin yang harus kita garis bawahi ya, tujuan kita hidup. Yang pertama, ya kalau kita udah berkeluarga, prioritas kita adalah keluarga. Untuk membahagiakan keluarga. Caranya, mungkin salah satunya untuk mewujudkan impian itu tadi. Tapi jangan lupa dengan yang kita garis bawahi tadi. Yang kita bahagiakan keluarga, lingkungan kita di sekitar. Dengan cara mungkin mewujudkan impian, ya kan? Impiannya itu harus selaras. Gimana pun caranya. Mungkin enggak itu bukan sesuatu yang apa ya, kalau seandainya mungkin kita ditugaskan di suatu daerah yang jauh, yang harus meninggalkan keluarga. Tapi apakah itu bisa membuat keluarga kita bahagia di rumah? Kita jauh dari istri, jauh dari anak. Apakah itu bikin istri dan anak kita bahagia? Sedangkan kita memikirkan karir, keuangan. Seperti itu. Yang harus kita sadari, itu harus selaras dua-duanya. Kalau menurut Ari ya, nggak tahu menurut yang lain. Jadi yang paling penting itu keluarga. Caranya, ya kita nyari cara yang selaras, yang harus beriringan. Kita tujuan kita dapat, uang dapat, keluarga bahagia. Oke, terima kasih. Luar biasa. Tadi gue tertarik sama bahasa tadi tuh, pengen memanjangin masalah ketika kita dikasih untuk melangkah untuk mencapai impian, tapi dengan konsekuensi kita meninggalkan keluarga, ya kan? Tapi tadi jawaban Ari adalah bagaimana kita bisa selaras dua-duanya, ya kan? Membahagiakan keluarga tanpa harus jauh mungkin ya, tapi bisa melangkah kepada impian. Rencananya begitu, ya kan? Tapi yang gue tangkap adalah ketika satu jalan satu-satunya adalah berpisah dengan keluarga. Pertanyaan pertama, sebelum itu jawab dulu lah. Ketika jalan satu-satunya adalah harus pisah dengan keluarga, artinya tadi pertanyaan Bang Degi kan seperti itu. Harus bisa dengan keluarga untuk melangkah pada impian, atau meninggalkan impian terus bersama keluarga. Ketika ini menjadi jalan satu-satunya untuk mencapai impian,
Apakah meninggalkan impian demi keluarga atau pergi sebentar dari keluarga tapi melangkah pada impian? Nice. Pahit-pahitnya ya. Dari segi mungkin perekonomian masih rendah. Nah, Mungkin saat itu ya, perekonomian masih rendah. Terus juga karir memang belum ada. Jadinya karir tinggalin, tinggalin. jadi ikhlas sama yang lain. Enggak, ya sebentar. Nah, bentar. Karena juga di sini kan masih alhamdulillah masih single kan, ninggalin keluarga juga ninggalin orang tua di rumah. Tapi masih ada harapan, andai ada jalan lain, Hmm. tentu pilih jalan yang lain. Iya, tuh. Oh, berarti karena kalau misalkan ini sebuah keterpaksaan, lebih memilih untuk langkah dulu lah. Iya, Tinggalin tergantung sebentar. Cuma kalau kondisi ada dan pilih, situasi pilihan di sana. yang untuk selaras tanpa meninggalkan, artinya lebih pilih yang meninggalkan. Ninggalin keluarga. Meninggalkan Iya, selaras. iya gitu. Nah, itu. Oke. Nah, dari cerita yang barusan tadi, apa yang Ari tangkap tentang penerimaan dan konsep titik nol itu? Ya, kalau memang udah mentok di kondisi seperti itu ya, ya kita harus terima. Karena mungkin itu adalah salah satu maksud dari Tuhan ya. Dan juga walaupun seandainya memang udah terjadi, udah ditakdirkan seperti itu, ya harus terima. Dan kita harus berprasangka baik, itu pasti ada maksud dan tujuannya dari Tuhan. Ya, silakan Bapak Jainuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua masih Menanggapi berdiri. tadi yang sudah dipaparkan sama Ari, ya. Jadi saya hari ini pernah jadi bagian dari divisi saya, divisi pemberkasan, ya. Kita flashback dulu. Bukan dulu, kemarin. Ngaku-ngaku. Bang Dik, kalau ngedenger bahasa dulu tuh berasa gimana gitu kan. Kemarin bahasanya. Jadi kalau misalkan ada bahasa dulu-dulu ganti jadi kemarin. Nah, kemarin hari ini adalah bagian dari divisi saya. Mungkin sebelum masuk ke sini apa ya? Punya pemikiran ataupun saya pernah melihat basic dia ataupun pengalaman dia di fotografer kayak gitu kan ya. Namun pada saat datang ke sini ditempatkan di bagian pemberkasan. Nah, pada saat masuk itu mungkin belum ada ya, belum ada pemaparan mungkin masalah penerimaan sama titik nol. Tapi ya itu kalau misalkan memang apa ya, kita flashback ke arah sana mungkin kita bisa jeli ini adalah bagian dari sebuah penerimaan ya. Dan sampai sekarang apa tuh namanya sudah beralih divisi ke bagian IT kreator yang memang mengarah sedikit ke arah IT ya ataupun kreator dengan pengalamannya kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari saya tanggapannya. Ada tambahan dari Bang Deki, Bang? Itu Ferdi kenapa di situ Ferdi? Balik lagi. Apa-apa. Oh, udah. Tepuk tangan yuk untuk Pak Ari. Oke. Terima kasih. Udah. Kan sama Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Durasi. Gua menanggapi beberapa hal dari yang tadi disampaikan semuanya. Setelah gua nanti si Ferdi akan menyampaikan beberapa hal. Setelah Ferdi nanti akan disimpulkan oleh Ibu Nurul. Ya, gue kasih bocoran biar lu mikir dulu. Setelah saya ini ngomong, ya, setelah gua ngomong, ya, setelah gua beres nanti lu ngomong, ya, lu ngomong, ya, setelah lu ngomong. Oke, jadi alhamdulillah, yang pertama ini buah dari kolaborasi
semua koordinator kita membutuhkan konsep-konsep yang baru, dan ini juga akan jadi evaluasi kita nantinya untuk next acara seperti apa. Tujuannya adalah satu, penyampaian dari apapun yang disampaikan sampai. Kalau misalkan selama ini kita cuma modal kuping doang, kayaknya entah tadi si Ferdi bilang otaknya kemana nggak tahu. Kuping doang, itu juga kupingnya rada-rada error. Jadi apa yang dibilang tadi, nggak tahu, ya. Yang tadinya kita coba bagaimana membentuk suasana ini lebih menyenangkan aja, ya. Tentu tanpa ada hal-hal yang menyudutkan. Terutama si Ferdi, kita tidak bermaksud menyudutkan di sini. Artinya kita ingin semuanya itu punya potensi, punya keluar potensinya. Semua itu bisa maju. Kalau misalkan kita berbicara tentang kita ingin memproduksi dari perusahaan ini adalah pengusaha mana sih yang kalau dia nggak punya keahlian dalam ngomong kan gitu. Sering disampaikan, apa yang mau disampaikan kepada timnya nanti, apa yang strategi seperti apa yang ingin diterapkan, terobosan seperti apa. Terus motivasi seperti apa yang ingin disampaikan kepada tim, sementara diri nggak bisa ngomong, ya kan? Apakah cuma sekedar ya udah nanti broadcast saja WA motivasi, kan nggak lucu juga. Artinya ini kita bentuk, karena semua orang di sini juga awalnya pun banyak malu untuk maju, termasuk gua tuh orangnya juga nggak terbiasa untuk ngomong seperti ini. Cuma ya itu karena ada keinginan. Kan jadi pertanyaan, ketika lo udah berapa kali ikut revolusi mental tapi tidak ada kemajuan dalam diri lo, artinya ada yang salah. Yang salah di bagian mananya? Apakah niat lo ketika datangnya, ataukah apa yang terjadi pada saat acara itu? Ya kan? Ketika niatnya salah tempat juga. Gue datang cuma sekedar karena takut sama Agung misalkan, karena takut sama Mbak Pika misalkan, atau takut dimarahin. Cuma sekedar itu, ya itu yang akan lo dapet. Tentu si Agung nggak akan marah, Mbak Bika nggak akan marah, karena niatnya adalah biar nggak dimarah. Cuma kalau niatnya ingin berubah, ingin memperbaiki diri, ingin berbenah, ini akan kita dapat. Ingin bisa ngomong, ingin lancar ngomong, ingin bisa motivasi, ingin belajar jadi pemimpin, ini akan kita dapat. Tergantung niat kita kan, seperti apa. Jadi tergantung kalian inginnya seperti apa ketika duduk. Bahkan walaupun cuma sekedar mendengarkan, sekalipun ketika keinginan ini ada, niat gue pengen berbenah akan masuk lewat kuping tadi. Cuma tetap acara ini pun terbentuk karena kita tadi paham dengan kapasitas. Belajar bagaimana sih, karena nggak satu, dua, nggak semua orang ketika dalam metode yang sama mau masuk, mau menerima atau dapat pemahamannya. Cuma akan kita kolaborasikan bagaimana bentuk-bentukan acara selanjutnya nanti. Yang kita harapkan adalah semua mendapatkan poin pelajaran yang sama. Ketika kita membahas tentang penerimaan, maksud dari apa yang disampaikan tentang penerimaan sampai. Jangan sampai nanti, oh yang ngedengarnya seperti ini, prakteknya berbeda. Ini akan membawa kita nggak sesuai. Ya kan, nggak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya ini yang ingin kita bangun dari semuanya. Keseluruhan tadi ini akan kita rolling juga karena semuanya akan satu persatu maju karena kita punya 2 sesi di sore sama di malam. Ini kita maksimalkan untuk semuanya up, untuk semuanya bisa bangkit, membangun percaya diri, bisa sekalian di sore tadi juga kita sedang praktek nerima, nahan emosi, nahan marah, nahan kesel, nahan sebel, apalagi kalau yang ngomong si Agung. Ya ini pun salah satu bentuk dari ngerevolusi mental kita, ya kan? Kalau kita sudah misalkan orang mau bilang apa ke kita tidak pernah merasa sakit hati, artinya mental kita sudah mental baja, mental yang sudah, oh dia ngomong nyakitin gua karena Tuhan yang gerakin dia ngomong, lepas. Nggak ada sewot kita, nggak ada sebel kita, nggak ada marah kita sama dia. Artinya, oh dia sudah diperankan sama Tuhan untuk ngomong ini ke gua. Artinya Tuhan pengen kasih tahu gua, lu kalau misalkan yang kerja yang benar, kalau ngomong yang benar, kalau berkelakuan yang benar melalui perantara orang. Pemahaman yang puncak seperti ini yang kita harapkan nantinya dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita sampaikan. Ya,
Ya gua harap semuanya bisa tetap konsisten, jangan pernah ada kejenuhan. Ubah niatnya, niat ingin benar-benar bisa, niat benar-benar pengen berubah dari yang tadinya seperti apa ke arah yang seperti apa. Kalaupun nanti di belakang setelah acara ini ada muncul ide, Bang, kayaknya enak kalau konsepnya dibikin begini atau dibikin begini, kasih masukan ke koordinator masing-masing. Nanti koordinator akan kita bahas di meeting koordinator. Harapannya tetap buat kita semua biar punya potensi yang sama, maju bareng-bareng dan sukses bareng. Oke, mungkin itu closingnya dari gua. Gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir menutup closing statement. Silakan buat Bapak Agung Susmoyo. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Oke, pada melek ya. Nih, kami. Oke, sedikit masukan ya, sedikit sharing. Tadi yang gua tangkap yaitu penerimaan, ya. Kita mulai dulu dari kita. Lu jujur sama diri lu sendiri dulu, ya. Lu terima nggak nih kondisi lu? Contoh gua diturunkan oleh Tuhan melalui ibu gua sama bapak gua, ya. Gua jelek, gua hitam. Gue sebenarnya nggak mau terima nih, ya. Gue iri akan ada Debbie, ada Elang lebih ganteng dari gue. Penolakan, tapi gue nggak bisa, mau nggak mau gue harus terima, ya. Paham nggak? Otak gue nggak encer, otak gue nggak sejenius kalian gitu. Gue terima. Yang tadi gue bilang, gue simpulkan, yang tadi kita debatkan sama Yogi. Penolakan di gue setelah penerimaan di awal ketika Tuhan memberikan kepada gue. Tapi dari kekurangan dan penerimaan gue harus lebih baik dibandingkan orang-orang yang lebih baik daripada gue. Paham? Ketika gue lebih jelek dibandingkan Debbie dan Elang, bisa nggak gue lebih baik dari mereka? Betul, itu proses. Betul. Bisa nggak gue lebih pintar dibandingkan Jainuddin sama Eka? Bisa. Tapi harus terima dulu, lu harus jujur pada diri lu sendiri. PR, gue jelek, PR gue harus lebih ganteng. Gue bodoh, gue terima, harus lebih pintar. Gue miskin, gue terima, tapi gue harus lebih baik atau gue harus jadi kaya. Paham nggak? Oke, gue tanya sama lo, siapa yang mau 10.000? Oke, gue tanya sekali lagi, siapa yang mau 10.000? Sorry. Ya, oke. Kenapa? Cakep. Kesempatan nggak datang 2 kali. Siapa yang mau 10.000? Ada yang tahu maksudnya? Ada yang maksud tahu? Ada yang tahu maksudnya? Kata Riza, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tapi gue datangin lagi tuh. Kenapa? Betul. Kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kesempatan lain akan muncul kepada orang yang mau berusaha. Paham ya? Bang Ucok, besok uangnya gue ganti 20.000. Ya, iya. Oke, sedikit lagi. Tadi Mbak Hana bilang bermimpi adalah batasan ketika gue terpuaskan. Ya, gue berikan kepada kalian. Rencana dan mimpi itu bisa indah, selalu indah. Betul? Rencana dan mimpi pasti selalu indah. Betul kan? Tapi hasilnya terkadang tidak sesuai. Closing statement.
Seindah apapun, semanis apapun mimpimu, hasilnya tidak akan indah. Sepahit, sejahat, seburuk, sesakit apapun proses dalam kehidupanmu, hasilnya bisa indah. Oke, paling gitu aja. Terima kasih. Nah, jadi gua harapkan kalian boleh bermimpi, tapi jangan terlalu lama. Karena kita hidup di realita, ya. Apa ya? Oh ya, semoga untuk besok ya, bermimpilah seindah hari ini, tapi bekerja keraslah untuk hari esok. Karena hari esoklah yang menentukan mimpi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.